Siapa yang tak kenal OPM? OPM atau Organisasi Papua Merdeka adalah salah satu organisasi yang bersifat separatis dan sampai sekarang masih melancarkan aksi-aksinya. Tujuan organisasi ini selain memisahkan daerahnya dari Indonesia dan mengklaim kemerdekaannya sebagai negara sendiri, juga untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dilansir dari Wikipedia, OPM didirikan pada bulan Desember 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern. Kami menolak pembangunan apapun, rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri." Sedangkan pepera atau penentuan pendapat rakyat Irian Barat dilaksanakan pada tahun 1969, yang mana berarti OPM telah berdiri jauh sebelum Irian Barat tergabung secara resmi dalam wilayah NKRI. Ironis memang bahwa para pendahulu kita berjuang untuk menjadikan Papua sebagai wilayah NKRI hanya untuk menerima kenyataan bahwa ada segelintir orang yang berbeda pendapat dan ingin melepaskan wilayah Papua dari NKRI. Bagaimana sejarah terbentuknya OPM? OPM telah berdiri sejak tahun 1965, tepatnya pada tanggal 28 Juli di kota Manokwari. Organisasi separatis ini bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat lepas dari pemerintahan Indonesia. Lahirnya OPM tersebut ditandai dengan penyerangan barak pasukan Batalion 751 Brawijaya oleh orang-orang Arfak dan menyebabkan terbunuhnya 3 orang anggota kesatuan tersebut. Bahkan sempat terjadi peristiwa di mana orang Arfak yang mengeluh ke penguasa setempat karena pengangguran yang tinggi serta kekurangan pangan di kalangan suku itu ditahan. OPM merasa bahwa Papua tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara Asia lainnya. Perjanjian antara Belanda dan Indonesia di tahun 1969, di mana Papua diserahkan sebagai bagian dari NKRI, dianggap oleh OPM sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah ke penjajah lainnya. Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicholas Jowe dan 2 komandan OPM yang lain mengibarkan bendera bintang kejora sekaligus memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Untungnya, republik ini hanya bertahan sebentar karena segera ditumpaskan oleh militer Indonesia di bawah pemerintah Soeharto pada masa Orde Baru. Pada tanggal 1 Juli 1970 itu pula, didirikanlah Dewan Revolusioner OPM dengan tujuan mengumpulkan dukungan dari kancah internasional mengenai kemerdekaan Papua. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Sebenarnya, jika melihat problema-problema yang timbul di masa reformasi ini, masih bertahannya OPM hingga sekarang bukan sepenuhnya merupakan kesalahan rakyat Papua. Ada bermacam-macam alasan jika kita selidiki, menjadi masih bertahannya OPM sebagai suatu reaksi yang wajar. Lantas mengapa OPM sampai sekarang belum berhasil diberantas secara tuntas? Jawabannya mungkin merupakan kesalahan pemerintah sendiri sebagai daerah yang letaknya paling jauh dari ibu kota. Papua dan Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang tertinggal. Pembangunan tidak berjalan efektif di sana. Kesejahteraan rakyat rendah, ditandai dengan kurangnya sarana-sarana serta fasilitas umum yang memadai. Lembaga pendidikan dan tenaga pengajar pun sedikit, sehingga sulit untuk mengaplikasi sistem pendidikan dan standar kurikulum yang lebih modern. Harga barang yang jauh lebih tinggi dibandingkan di Jawa walau sekarang sudah lebih bersahabat. Itulah yang menyebabkan rakyat kesusahan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik. Belum lagi berdasarkan seorang sumber dari Papua, beberapa kejadian menunjukkan bahwa warga Papua kerap ditindas, ditangkap dan diamankan atas aspirasinya. Ingatkah dengan PT Freeport? Terdapat sejarah panjang yang menceritakan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara pemerintah Republik Indonesia dan PT Freeport dari tahun ke tahun. Awal mula PT Freeport Indonesia atau PT FI
berasal dari ekspedisi yang diadakan oleh suatu lembaga swasta dari Belanda, yaitu KNAG. Ekspedisi tersebut bertujuan untuk menyelidiki sekaligus mengunjungi pegunungan bersalju yang dirumorkan terdapat di tanah Papua. Sayangnya, ekspedisi pertama yang dilakukan oleh KNAG tersebut gagal. Walaupun begitu, ekspedisi KNAG ini berhasil menarik minat para ilmuwan sehingga dari waktu ke waktu mereka berhasil menemukan sumber daya berharga di Papua. Sejauh ini, Indonesia telah mengadakan 2 kontrak karya dengan PT FI. Kontrak karya yang pertama berlaku sejak selama 30 tahun, sejak mulai beroperasi tahun 1973. Sedangkan kontrak karya yang kedua berlaku selama 30 tahun dan akan berakhir pada tahun 2021, serta ditambah kemungkinan perpanjangan 2 kali 10 tahun sampai tahun 2041. Meskipun telah begitu lama menjalin perjanjian dan kontrak dengan Freeport, Papua nyaris tidak mendapatkan keuntungan dari perjanjian yang dibuat pemerintah Republik Indonesia dengan Freeport. Selama bertahun-tahun, Freeport membuka pertambangan dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam Papua. Freeport mempekerjakan banyak penduduk Papua. Tetapi, keuntungan hanya diraih oleh pemerintah dan pihak Freeport itu sendiri. OPM semakin tegas dalam mewujudkan tujuannya. Pemerintah harus bertindak cepat jika ingin mempertahankan Papua sebagai wilayah NKRI. Masalah OPM ini adalah masalah yang sangat penting dan melibatkan keutuhan wilayah NKRI. Lalu, usaha apa saja yang bisa dilakukan untuk meredam amarah rakyat tersebut? Sebenarnya, saat ini pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha. Salah satunya adalah memberlakukan otonomi khusus dan pembangunan berkeadilan di tanah Papua. Harapannya, dengan adanya kebijakan tersebut, Papua bisa mendapatkan pembangunan yang lebih baik, sehingga sarana prasarana dan fasilitas-fasilitas umum yang tersedia dapat mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat yang lebih baik pula. Jaminan pemerintah pada rakyat Papua harus disertai bukti yang sifatnya menegaskan. Usaha lain yang bisa dilakukan adalah mengadakan negosiasi yang dapat meyakinkan para anggota OPM untuk mengambil jalan tengah dari masalah yang ada.